Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan mengenai pembahasan dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian pendidikan di mana penelitian memutuskan apa yang akan diteliti, menyusun pertanyaan spesifik, membatasi pertanyaan, mengumpulkan data terukur dari partisipan, menganalisis angka-angka dengan menggunakan statistik, melakukan penyelidikan yang tidak memihak dengan cara yang objektif. Penelitian kuantitatif memerlukan studi pada sampel dari populasi dan sangat bergantung pada data numerik dan analisis statistik. Kebanyakan penelitian kuantitatif dilakukan oleh peneliti yang menganut epistemologi positifisme. Mereka menentukan tema yang menarik dalam hal perilaku yang dapat diamati. Materi selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengumpulan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan keputusan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrategi tetapi kurang proporsionalnya. Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Teknik sampling yang kedua yaitu non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, data digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya itu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi sebagai sampel. Selanjutnya itu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Selanjutnya yaitu sensus atau sampling total. Sensus atau sampling total adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi di bawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subjek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi. C. Teknik pengumpulan, analisis data, dan menentukan ukuran sampel. Pembahasan pertama, teknik pengumpulan data merupakan hal utama yang akan diproses dan dianalisis ke dalam penelitian survei. Macam-macam teknik pengumpulan ini ada mail survey, yaitu pengumpulan data yang cukup praktis karena peneliti hanya
mengirimkan kuesioner kepada para responden melalui email. Lalu ada personal interview, yaitu melibatkan peneliti secara langsung yang terjun ke lapangan. Lalu ada internet interview, yaitu kuesioner berbentuk link form yang mampu diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Lalu ada focus group, yaitu diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana formal dan santai. Pembahasan kedua ada analisis data kuantitatif. Secara sederhana, pendekatan analisis data kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Pembahasan ketiga ada menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi sehingga tidak terjadi kesalahan generalisasi sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Maksudnya itu makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya. Yaitu kita masuki ke materi rancangan survei. Rancangan surveinya harus kita tahu dulu pengertian dari penelitian survei. Penelitian survei ini didapatkan melalui mengumpulkan informasi-informasi yang kita ketahui dari angket ataupun wawancara atau kita sebut interview. Nah, informasi-informasinya ini harus dijadikan data atau mengumpulkan informasinya ini harus ada variabelnya atau perhatian dari peneliti tersebut. Nah, selanjutnya data-data yang dikumpulkan itu digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi survei tersebut. Nah, ini bertepatan dengan pendapat bahwasanya in survey research, the investigator select samples of respondents and administers a questionnaire on conduct interview to collect information on variable of interest. The data that are gathered are used to describe characteristics of certain population. Survey are used to learn about people attitude, beliefs, values, demographics, and behavior. Nah, selanjutnya karakteristik dari ilmiah penelitian survei. Karakteristiknya itu yang pertama harus logis. Jadi penelitian survei ini harus bisa diterima oleh akal logika. Yang kedua yaitu deterministik atau dia harus dapat dipastikan. Nah, itu kan ada hipotesis, otomatis penelitian ini harus dapat dipastikan kebenarannya melalui proses dari penelitian tersebut. Selanjutnya adalah general, bahwasanya penelitian survei ini dia sampel penelitian itu hanya tidak dimasukkan untuk sampel itu saja, tetapi dia harus bersifat luas atau dia harus digeneralisasikan. Yang keempat itu parsimonius atau dia merupakan hemat atau dia cepat gitu. Nah, yang selanjutnya adalah spesifik. Spesifik itu berarti dia karena sebelum pengambilan data, sang peneliti harus menyusun dulu definisi operasional dari variabel-variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian survei. Penelitian survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu. Lalu ada tujuan yang keduanya itu untuk melakukan analisis. Jadi dari kedua tujuan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari yang selanjutnya adalah desain penelitian survei. Nah, desain penelitian survei itu merupakan konseptual atau dari variabel-variabel penelitiannya itu. Nah, ada langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama itu menentukan permasalahan, yang kedua menentukan tujuan penelitian, yang ketiga menentukan tipe survei, yang keempat sampel desain, yang kelima menentukan besarnya sampel, yang keenam membutuhkan pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan dalam survei, baik itu berupa angket, wawancara ataupun interview. Nah, yang selanjutnya itu menentukan bentuk data collectionnya atau sesuai dengan konseptual dari alat tes apa yang kita pilih. Selanjutnya itu memproses data dan setelahnya melakukan analisis dari data yang diproses, barulah selanjutnya itu memasuki pembahasan hasil. Nah,
Dari situ kita memasuki pembagian selanjutnya, itu sampling dalam penelitian survei. Samplingnya itu dibagikan menjadi sampling non probability sampling dan probability sampling. Perbedaannya adalah dari peluang dari masing-masing sampelnya. Kalau non probability itu menghendaki individunya memiliki peluang yang berbeda-beda untuk menjadi sampel. Sedangkan probability itu setiap individunya berpotensi untuk memiliki peluang untuk menjadi sampel. Nah, selanjutnya itu secara spesifik ada beberapa jenis dari ada beberapa jenis dari teknik sampling, yaitu yang pertama simple random, yaitu dilakukan secara acak. Yang kedua itu adalah random sample. Random sample ini mirip dengan simple random, tapi ada perbedaannya. Nah, selanjutnya itu adalah systematic sample. Systematic sample ini dilakukan dengan cara membagi jumlah atau anggota populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Selanjutnya itu adalah certified sampling. Nah, certified sampling ini dimana dia di pengambilan sampelnya itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda atau bisa disebut dengan heterogen. Nah, selanjutnya itu adalah convenient sampling. Teknik sampling ini memilih sampel yang aksesibilitasnya itu cukup dekat, sehingga teknik ini cukup subjektif. Nah, selanjutnya adalah cluster sampling. Pada cluster sampling ini terdiri dari unit individu atau kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang akan menjadi sampelnya. Selanjutnya adalah multistage sampling. Multistage sampling ini dilakukan berdasarkan tingkat wilayah yang bertahap. Misalnya mengambil sampel kecamatan. Nah, kecamatan ini mendapatkan sampel dari kelurahan kan. Kelurahan itu dapat dari beberapa lingkungan. Beberapa lingkungan itu dapat dari beberapa kepala-kepala keluarga dan lain-lain. Contoh sederhananya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah metode penelitian survei. Metode penelitian survei ini ada beberapa bagian. Yang pertama cross sectional, yaitu cocok untuk penelitian yang sifatnya deskriptif dan prediktif. Yang kedua itu longitudinal, di mana responden-responden yang sama disurvei dari waktu ke waktu untuk menelaah perubahan-perubahan apa yang terjadi pada mereka secara individual. Jadi respondennya itu bertahap-tahap, ada nggak perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain. Baru yang keenam itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian surveinya itu ada beberapa, misalnya kayak kuesioner. Yang kedua adalah mengonstruksi kuesioner. Yang ketiga langkah-langkah mempersiapkan responden. Yang keempat jenis-jenis kuesioner. Yang kelima skala, dan yang keenam itu adalah alat tes. Nah, selanjutnya kita memasuki yang terakhir, yaitu adalah kajian literatur. Untuk penelitian survei ini kita juga membutuhkan kajian literatur, di mana kajian literatur ini dengan cara merumuskan pertanyaan penelitian kita terlebih dahulu. Sebelum kita membuat penelitian, kita pasti memiliki pertanyaan yang akan kita teliti. Nah, dari situ kita harus mengumpulkan data-data dan informasinya dari sumber-sumber yang relevan dan juga terdata atau diakui, seperti jurnal, baik itu jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Yang kita tahu adalah tingkatnya kita harus melihat jurnalnya dari kualitas Sinta ataupun jurnal Garuda. Selanjutnya itu adalah buku-buku yang terdaftar di perpustakaan nasional ataupun perpustakaan daerah. Intinya buku-buku yang relevan dengan penelitian kita. Selanjutnya itu adalah laporan, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung. Dalam kajian literatur ini harus kita perhatikan keakuratannya dan keterangannya serta kecukupan sumber-sumber yang harus kita teliti.